Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, gimana kabarnya? Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan buat setiap kita pada pagi hari ini adalah gini. Lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Lakukan apa? Segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Wow. Pesan Tuhan kali ini banyak bicara soal motivasi, ya, motivasi hati. Kadang Bapak Ibu memang nggak mudah, ya. Kita pengennya tulus gitu ya. Tapi kadang nih hati ini kadang-kadang suka licik. Makanya Alkitab kan bilang ya, hati itu licik. Kadang-kadang suka ada hal-hal yang agenda tersendiri, hal yang tersembunyi. Di balik apa yang kita lakukan. Tapi kita bersyukurlah. Lewat apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua pada pagi hari ini, Tuhan benar-benar mau jangan ada satu motivasi yang salah sedikit pun. Wow, ini luar biasa ya. Oke, saya mau ajak kita baca dulu Matius pasal yang ke-6 ayat 1 ya. Lewat apa yang kita baca pagi ini, kita mau belajar sesuatu. Artinya ini cakupannya luas ya. Oke, saya mau ajak, sudah terpampang 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Ayat ini Bapak Ibu Saudara di Matius pasal yang ke-6 ini masih bagian daripada khotbah di bukitnya Yesus ya. Khotbah di bukit kan Matius pasal 5, 6, 7. Nah ini 6 ya, masih bagian daripada khotbahnya Yesus. Ada begitu banyak nasihat di situ, ada begitu banyak pengajaran dan gak sedikit juga teguran ya. Latar belakang daripada ayat ini adalah tentang kewajiban keagamaan orang-orang Yahudi mengenai pemberian atau sedekah. Dalam hal ini Yesus memberikan sebuah kata awalan. Ingatlah katanya. Ya, kalau kita tadi baca ayat 1, ingatlah. Di dalam bahasa aslinya ingatlah ini adalah sebuah kata perintah imperatif. Ya, prosekete. Ingatlah, artinya bukan cuma sekedar dengar dan kemudian oh iya, tetapi kata perintah, lakukan ini. Ya. Melakukan sesuatu tanpa pamrih atau tanpa motivasi adalah perbuatan yang kadang gak mudah, seperti yang tadi saya sampaikan. Kadang gak mudah dilakukan, kadang garisnya suka beda-beda tipis. Walaupun mulut kita berkata, saya tulus. Tapi hati kita tidak bisa berbohong bahwa kita sebenarnya agak ingin dipuji. Kadang-kadang manusia kan gitu kan, manusia kan senang dipuji. Ya, enggak butuh pujian. Bukan itu motivasinya, tapi kadang senang juga loh dipuji. Ya. Walaupun sedikit gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kan tanpa disadari atau tanpa disadari. Motivasi ini kan suka terbawa, ya kan. Melakukan sesuatu dengan benar adalah bukan untuk diembel-embeli, ya, memperbaiki nama atau menjadikan nama menjadi baik atau untuk tujuan tertentu lah apalah, ya. Karena kadang-kadang tujuannya kan bisa luas sekali. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah melakukan lahir benar-benar melakukan kebenaran, lahir dari sungguh dari hati memang yang rindu untuk melakukannya karena sudah selayaknya orang benar melakukan kebenaran karena Tuhan kita adalah Tuhan sang kebenaran. Ada ketegasan seperti itu. Suatu kali ada, ya ini seorang hamba Tuhan kasih ilustrasi. Suatu kali dia nonton konser, ya suatu orkestra gitu ya. Dan pada waktu dia masuk ruangan kan di situ ada barisan-barisan penerima tamu. Kalau di gereja mah asyir-asyirnya gitu ya. Kalau di acara konser tersebut kan ada penerima tamu yang tertib mengantarkan tamu ya. Kemudian dia ada di barisan-barisan lorong untuk melayani lah. Orkestra berjalan dengan baik, semua bertepuk tangan. Dan sang hamba Tuhan yang ikut di sana pun merasa wow betapa megahnya gitu ya. Betapa luar biasa penampilan. Apalagi ditambah dengan tepuk tangan para penerima tamu ini yang ternyata lebih bersemangat daripada penonton yang hadir. Dan dia begitu menikmati, begitu bersemangat. Dan ini yang membuat dia sebagai tamu yang hadir merasa lebih terbawa lagi bahwa wah betul apa yang dia saksikan tuh betul luar biasa.
Ya, kebetulan dia duduknya di ujung lorong sehingga dekat sekali dengan penerima tamu berdiri. Dan dia melihat, wow, betapa bersemangatnya penerima tamu itu. Dan penerima tamu itu kebetulan berdua. Dan dia melihat, wah, begitu bersemangat dan begitu menikmati. Kemudian tanpa sengaja dia mendengar percakapan dua penerima tamu itu, di mana yang seorang berkata, yuk lebih keras lagi dan lebih lama lagi. Karena ini ada kaitannya dengan nanti uang tambahan buat kita katanya. Dia bilang, wah ternyata dia tepuk tangan pun dibayar gitu ya. Supaya membuat suasana lebih indah, lebih bagus gitu. Awalnya dia terbawa hati dia, terbawa suasana. Ternyata dia tahu kalau ternyata itu tepuk tangan bukan dari penonton bayaran, dari pengerja bayaran di situ. Dan langsung reduplah, ya ternyata motivasinya supaya terima bayaran. Ya. Ada orang yang melakukan hal yang baik dengan alasan yang salah Bapak Ibu. Ya. Pada awalnya mungkin terlihat bahwa mereka mencoba untuk melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar buat kita orang-orang percaya. Namun pada akhirnya mereka hanya melakukan ternyata untuk motivasi tertentu. Demi untuk keuntungan apapun. Ya. Nah ini yang mungkin Tuhan lagi, melalui pesannya ini Tuhan lagi mengingatkan. Ya. Sekaligus mungkin memperingatkan. Ya. Karena kita nggak sadar ketika pesan ini datang, oh iya inilah saat kita juga untuk mengintrospeksi juga ya. Apabila kita kembali ke ayat yang tadi, ayat semula tadi, hal pemberian sedekah merupakan salah satu kewajiban agama yang sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi. Jadi pada waktu itu, di zaman itu ya, hal pemberian sedekah itu adalah hal sehari-hari karena yang namanya pengemis itu di mana-mana ya. Ya kita ngebayanginnya kan di zaman sekarang ya. Memang kita juga melihat pengemis, tapi kan mungkin gak sebanyak perbandingan orang yang bisa memberi dengan orang yang meminta pemberian. Kadang-kadang berjejer gitu ya. Makanya waktu zaman Yesus ketika melewati Bartimeus yang orang buta, yang pengemis itu kan ternyata kalau kita baca di situ kan berjejer di situ tuh. Dan mereka tuh dipakaikan seragam pengemis. Jadi memang udah pemandangan sehari-hari. Jadi hal pemberian sedekah atau memberikan sesuatu kepada para pengemis merupakan salah satu kewajiban agama yang sudah mengakar ya dalam masyarakat Yahudi. Jadi semua orang yang tidak tergolong pengemis, dia harus memberikan sedekahnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara di dalam Matius, ini kan Matius 6 ayat 1 sampai 4 ya, di satu perikop itu tidak membahas tentang, udah nggak lagi membahas tentang sedekah apa yang perlu diberikan. Udah bukan ngebahas itu lagi, melainkan tentang bagaimana memberikan sedekah yang baik. Ya, intinya di situ. Ketaatan terhadap hal ini bukan hanya bersentuhan dengan aspek religius aja, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial. Ya, di samping melakukan perintah agama buat masyarakat Yahudi pada waktu itu juga bermanfaat bagi orang-orang lain, ya, sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks masyarakat Yahudi kan yang tadi saya bilang, yang namanya pengemis itu, makanya Yesus kan bilang kan, pengemis akan selalu ada padamu. Nilai penting sedekah ini yang nggak bisa diremehkan. Yang ini kita mau belajar sesuatu. Memberi sedekah ibarat penyambung kehidupan buat orang lain, ya, buat orang-orang miskin. Di tengah situasi semacam ini, Bapak Ibu Saudara, dua macam bahaya bisa muncul. Ya, yang pertama adalah dari pihak penerima sedekah. Dari pihak penerima sedekah mereka bisa saja tergoda untuk akhirnya menggantungkan diri, menggantungkan hidup pada si pemberi. Ya. Jadi ada orang-orang yang memberikan penghargaan secara berlebihan. Inilah makanya kan Yesus kaget ketika Bartimeus. Ketika Yesus panggil, karena dia katakan Yesus anak Daud kasihanilah aku, waktu dia dipanggil. Yesus bilang, apa yang mau engkau aku lakukan? Aku minta uang, enggak. Yang diminta sama Bartimeus, aku ingin sembuh. Aku gak mau hidup kayak begini. Tapi buat sebagian pengemis, sebagian besar pengemis lain, ada yang nyaman dengan kehidupan sebagai pengemis. Ya gak usah ngapa-ngapain kan dikasih orang terus gitu. Nah ini kan sebuah tantangan tersendiri juga buat yang menerima. Ya kan? Nah itu dari pihak penerima. Terus dari pihak pemberi. Dari pihak pemberi pun sama, mereka kan sangat mudah tergoda.
pada kesombongan. Ya, menunjukkan diri sebagai orang baik yang merasa dibutuhkan. Ini kan sangat motivasi ini kan bisa sangat mengganggu sekali kan. Bisa sangat mudah berubah sekali kan. Dari awalnya tulus tapi kemudian orang-orang menggantungkan merasa wow. Kalau nggak ada aku gitu ya. Nah, ini kan yang menjadi motivasi yang salah juga, ya. Nah, ini yang disampaikan, yang dikritisi oleh Yesus pada waktu itu. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita di dalam melakukan apapun, ya. Lakukan segala sesuatu dengan tulus, benar, tepat, tanpa ada motivasi terselubung apapun di dalamnya. Tuhan ingin kita lakukan dengan tulus, benar, tepat, dan tanpa ada motivasi terselubung di dalamnya. Memang ayat yang tadi mendasari pesan Tuhan bagi kita ini lebih tentang menekankan soal bersedekah. Tapi inti penekanan pesan Tuhan ini bukan semata-mata tentang hal bersedekah saja. Namun dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan mau kita melakukannya dengan prinsip motivasi yang benar. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita selalu diingatkan lewat pesan Tuhan. Kita selalu bahkan sering ditegur. Ya, kita bersyukur untuk itu. Karena gini, wow luar biasa, siapa sih kalau enggak yang mau negur kita gitu. Dan kita bersyukur kalau Tuhan selalu mengingatkan kita, menegur kita. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita bersyukur kita punya Bapak. Kalau bukan Bapak kita yang negur siapa lagi gitu. Dan dia gak segan-segan untuk memberitahukan teguran-teguran apa nih. Karena gini, kadang kita kalau gak ditegur, kita juga menyadari. Tapi lewat pesan yang Tuhan berikan, kita baru diingatkan, oh iya berarti ada hal-hal yang harus diluruskan nih gitu. Ya. Bapak yang sedang, kita bersyukur untuk Bapak yang sedang membentuk kita. Ya. Bapak yang sedang, saya percaya juga bahwa Bapak sedang mempersiapkan kita anak-anaknya untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, katakan amin. Oh iya, kita juga mengajar anak, mempersiapkan untuk apa? Untuk sesuatu yang luar biasa di depan. Sampai hal motivasi di dalam bertindak pun harus benar-benar lurus gitu. Ya, artinya jangan sampai kita menjadi orang yang terbiasa melakukan segala sesuatu dengan agenda-agenda terselubung. Nah, kita mencatat Bapak Ibu Saudara dampak atas orang-orang yang melakukan sesuatu yang terlihat baik namun ada motivasi terselubung di baliknya. Banyak kisah lah di Alkitab ya, beberapa di antaranya ciuman yang diberikan Yudas kepada Yesus. Kalau orang lain lihat, wow betapa Yudas tuh sayang banget sama Yesus. Sehingga ketika dia mendatangi Yesus, dia datang, dia kasih ciuman. Dan orang lihat, wow sayang banget sih sama gurunya gitu. Tapi gak semua orang tahu bahwa ciuman itu adalah sebuah tanda. Yudas, dia berkata sama para ahli Taurat dan orang-orang yang mau menangkap Yesus, dia bilang gini, nanti aku kasih tahu yang mana orang yang harus kalian tangkap, yaitu orang yang aku cium. Nah jadi ternyata ciuman Yudas ini ada motivasi terselubung. Karena apa? Dia udah jual Yesus 30 keping perak. Dan dia harus menunjukkan yang mana ya Yesus yang harus ditangkap itu. Melalui ciuman. Wow, betapa mengerikannya ya. Oke, yang kedua, contoh-contoh yang ada di Alkitab gini, persembahan yang dilakukan Ananias dan Safira. Ini kan baik loh Bapak Ibu Saudara, maksudnya gini, cara hidup jemaat mula-mula yang dilakukan umat Tuhan di Kisah Para Rasul kan sebetulnya luar biasa. Dimana ketika yang satu melihat, ya karena kondisi pada waktu itu, maka yang satu rela sampai menjual tanah apabila memiliki tanah. Dan kemudian diletakkan hasil penjualan itu ke kaki para rasul. Dan kemudian para rasul itu mengatur pembagian-pembagian itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang. Salah satunya oleh Yusuf atau Barnabas. Tapi hal itu juga dilihat baik dalam pandangan Ananias dan Safira. Maka mereka suami istri ini berkata, wow ada baiknya juga ya kita jual tanah kita. Dan kemudian hasilnya kita persembahkan, diletakkan kepada kaki para rasul dan biar rasul-rasul itu membagikannya. Tapi ternyata kan gini, mereka kan terlihat seperti tulus menjual sebidang tanah untuk dipersembahkan, tetapi mereka diam-diam gini, sayang juga ya, udahlah
kita persembahkan sebagian tapi nggak usah ngomong-ngomong gitu, sebagian lagi kita simpen gitu. Nah ini kan sebetulnya jadi motivasi yang nggak baik, karena di orang luar taunya mereka menjual seluruhnya untuk hal yang sesuatu motivasi yang baik. Tapi ternyata di dalam sendiri mereka sepakat suami istri, udah jangan dilaporkan sebagian kita ambil buat kita sendiri. Nah ini membuatkan mereka akhirnya kan jadi mati. Di situ para rasul kan bilang kan, seandainya kalian mau nggak ngasih pun nggak apa-apa. Seandainya kalian mau memberikan separuh ada separuhnya untuk kalian pun nggak apa-apa. Tapi karena kalian kan membohongi Tuhan, dikatakan membohongi Roh Kudus di situ. Ya kadang-kadang sesuatu yang tampak baik tapi disisipi dengan motivasi yang terselubung, ya ini yang akhirnya menjadi salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar menjadi orang yang tidak memiliki motivasi yang salah ya di dalam melakukan apapun juga. Beberapa di antaranya adalah yang pertama gini, lakukan perbuatan kebenaran sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan apa yang orang lain akan pikirkan. Kadang-kadang yang namanya manusia kan udah mau memberikan kemudian sambil memikirkan nanti apa kata orang lain tentang aku, apa yang hendak aku lakukan ini. Ya. Oke kita buka dulu Matius 6 ayat 1. Oh ini yang tadi yang pertama ya. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Nah kata melakukan kewajiban agama di dalam bahasa aslinya adalah satu kata yang gak asing buat kita. Minggu lalu kalau gak salah kita pernah dengar. Dikaiosune. Dikaiosune artinya melakukan perbuatan kebenaran dengan penuh integritas. Bukan atas dasar pertimbangan kepada hal-hal yang lain. Ya, jadi arti kata melakukan kewajiban agamamu itu adalah dikaiosune. Melakukan kebenaran. Melakukan perbuatan kebenaran dengan penuh integritas. Bukan atas dasar pertimbangan kepada hal-hal yang lain. Seperti apa kata orang lain. Nanti kalau orang lain berpikir apa enggak ya tentang apa yang aku lakukan ini. Nah udah enggak pakai acara-acara apa yang orang lain pikirkan gitu. Nah Yesus melarang para pengikutnya untuk memamerkan hal tentang bersedekah di muka umum. Larangan ini tampaknya merupakan kritikan terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pada waktu itu memang yang melakukan dengan motivasi yang untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah yang dipersoalkan Yesus tuh bukan soal tempatnya. Beberapa tindakan sedekah memang tidak terelakkan dilakukan di depan publik, di depan umum. Nah inti permasalahannya Yesus gak permasalahkan soal tempat. Tapi yang dipermasalahkan adalah soal hati. Soal motivasi hati. Ya. Itulah yang sedang disorot di sini. Kata supaya dilihat mereka. Di ayat 1 tadi. Dan di ayat kedua supaya dipuji orang. Nah, ini menyirat bahwa pokok masalah berada di sana. Ada di wilayah hati, bukan soal diadakannya di Bait Allah sih, enggak. Lokasi enggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah supaya dilihat orang, supaya dipuji orangnya itu loh. Ini loh motivasi hatinya. Itulah sebabnya aku gak mau kasih persembahan karena gini, aku gak mau namaku tercantum. Bukan itu masalahnya. Itulah tanggung jawab penerima persembahan untuk melaporkan. Tetapi motivasi hati si pemberinya intinya itu di situ ya. Kalau itu di konteks zaman sekarang. Jadi pokok masalahnya lebih di situ. Untuk memenuhi motivasi ini sebagian orang sengaja memperlihatkan kebaikan mereka gitu. Nah ini yang salah, ini yang jadi salah. Nah Bapak Ibu Saudara dalam budaya Yahudi yang sering disebut di Alkitab, nggak ada tempat lain yang paling cocok untuk maksud terselubung daripada hal memberi-memberi itu adalah dua lokasi. Yang satu sinagoga, tempat ibadahnya orang Yahudi. Rumah-rumah ibadatnya. Dan yang kedua adalah lorong-lorong, ya, atau jalan-jalan sempit. Itu yang sering kali disebut. Ya. Itulah tempat strategis dalam memberikan sedekah. Ada di dua tempat ini. Oke, yang pertama sinagog, Bapak Ibu Saudara.
Sinagog adalah tempat ibadah orang Yahudi plus pusat kehidupan sosial bangsa Yahudi. Mereka kan kumpul di situ kan. Ya. Nah di dalam sistem ibadah Yahudi, ya mereka nggak diberikan kantong kolekte yang diedarkan. Ya di sini pun kan enggak. Dan mereka juga nggak diberikan amplop untuk diisi sesuatu pada saat keluar, mereka masukkan ke dalam kotak persembahan, dan amplop itu kan nggak tertulis nama pula gitu ya. Enggak juga, bukan seperti itu. Ya. Nah kotak perbendaharaan atau kotak persembahan di sinagoga adalah ditaruh menjelang mereka masuk ke dalam ruang ibadah. Jadi bayar dulu nih. Kalau kita kan ikut ibadah dulu nih, kemudian kasih persembahan. Kalau orang Yahudi kan kasih persembahan dulu, kemudian baru mereka ikut ibadah. Nah kotak persembahan itu, mestinya saya tampilkan ya gambarnya ya. Kotak persembahan itu ya seperti kotak dari lantai sampai ke ketinggian tertentu. Kemudian di paling atasnya lubang buat masukannya itu adalah berupa corong. Kayak corong yang dibalikan. Kayak corong mau ngisi minyak tanah tuh. Nah tapi ini corongnya seperti itu besar. Dan semuanya terbuat dari logam. Dan uang mereka kan kebanyakan uang logam kan. Nah ini yang membuat orang-orang yang datang memberikan persembahan kan, kalau mereka ingin memberikan persembahan yang banyak kan, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kan bunyinya kan sangat merdu kan. Kerincing yang seperti tidak berkesudahan, yang membuat orang yang di dalam lagi kusuk berdoa jadi gini. Wes, siapa ini gitu ya. Dibandingkan yang orang cuma ngasih koin tek gitu kan, bunyinya kan gak merdu sekali ya. Nah ini yang kadang-kadang membuat mereka kadang menukarkan dengan koin yang banyak supaya merdu suaranya dan dilihat orang dan masuk dengan gagahnya gitu. Nah ini aja udah merubah motivasi. Waktu datang mau ibadah aja udah mengganggu motivasi hati. Apa yang aku berikan ini nanti suaranya berapa panjang nih gitu. Panjangan dikit supaya dilihat orang. Supaya orang pikir gini, orang pikir gitu. Nah ini yang menjadi masalah, ini yang dikritisi oleh Yesus. Dan tempatnya adalah tempat ibadah mereka, sinagog di situ. Dan kemudian yang kedua adalah lorong-lorong. Selalu dipenuhi oleh, nah kenapa lorong? Karena lorong itu adalah tempat yang dipenuhi oleh para pengemis, pedagang dan pejalan kaki. Berpadat-padatanlah di lorong itu karena memang banyak orang yang nongkrong-nongkrong di situ. Entah meminta, entah melakukan transaksi perdagangan dan lain-lain. Jadi dua tempat sinagoga dan lorong ini adalah panggung megah bagi para pencari reputasi. Kenapa lorong? Karena di lorong itu kalau seorang Yahudi lewat dan wah ada yang minta-minta nih, dia akan kasih kan. Nah itu kan di tengah kerumunan kan, orang kan ngelihat di lorong sempit, orang pada ngelihat gitu. Dan di situ adalah gagah-gagahnya dia memberikan sesuatu. Ya. Nah dua tempat ini dikatakan inilah panggung untuk cari reputasi. Kalau zaman sekarang apa ya? Kalau saya mau tambahkan Bapak Ibu Saudara, salah satu tempat strategis untuk motivasi ini mungkin media sosial ya, mungkin media sosial. Udah dia memberikan sesuatu terpampang di media sosial, tapi lagi-lagi gini, tempat itu nggak salah. Yang salah tuh motivasi hati. Tapi memang media sosial itu tertonton seluruh dunia, ya kan? Ya, lagi-lagi ukurannya bukan soal tempat, tapi soal hati. Pemberian sedekah yang didorong oleh motivasi yang keliru ternyata dikategorikan sebagai kemunafikan di dalam ayat yang kedua. Dan mereka yang lakukan itu adalah dikatakan orang-orang ayat 2 bilang apa sih? Jadi apabila engkau memberikan sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah kata munafik itu ya, orang menggunakan topeng. Orang yang memerankan sesuatu yang lain, yang bukan dirinya sendiri. Kalau itu di teater Yunani itu bagus sekali, orang tepuk tangan, wow betapa seseorang bisa memerankan peran yang lain dengan begitu luar biasa. Tetapi kalau di dalam kehidupan nyata, orang bisa memerankan sesuatu yang lain, nah itu yang dikatakan munafik, Hipokrates.
ya. Hipokritoi, ya. Peran dimainkan seringkali berbeda dengan kepribadian asli. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi sangat berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang Farisi dan Taurat. Mereka juga melakukan hal itu. Mereka coba mengelabui mata orang. Mereka terlihat seolah-olah sedang memperhatikan nasib orang-orang miskin. Padahal mereka sedang memperhatikan nasib mereka. Seolah-olah apa yang mereka lakukan kayak mereka lagi betul-betul sayang kan sama orang-orang yang membutuhkan itu kan. Tapi sebetulnya mereka lagi sayang sama diri mereka sendiri supaya apa? Supaya mereka terangkat gitu. Perkara itu orang yang membutuhkan dia benar-benar butuh dan ini. Dan mereka udah bukan itu yang menjadi pemikiran si para Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka lagi mementingkan nasib mereka. Mementingkan diri mereka sendiri. Apa kata orang tentang diri mereka. Ya, mereka coba mengambil kesempatan dengan tujuan utamanya lah bukan untuk tolong. Melainkan untuk menolong diri mereka. Supaya tampak hebat. Supaya tampak, wah orangnya sosial banget gitu ya. Supaya tampil baik dan soleh. Ya. Tapi memang Bapak Ibu Saudara tanpa menyampingkan alasan yang membuat seseorang kok bisa melakukan itu. Karena gini, pada dasarnya manusia ya tanpa disadari. Kita aja gini, dari kecil aja kadang kita di berbagai bangsa ya melakukan hal-hal yang seperti ini kan. Misalnya di masa kanak-kanak. Kadang-kadang kan orang tua kan suka untuk mendorong si anak melakukan sesuatu. Kemudian orang tua kan hore gitu ya. Sehingga waktu si anak belajar main sepeda dan kemudian udah bisa ngegoes, udah bisa meluncur sendiri, yang pertama dipanggil papa maunya, papa mama lihat, aku bisa gitu. Tapi kan itu anak kecil, wajar ya. Mereka juga ingin perhatian, mereka butuh perhatian. Masuk masa remaja juga lah masa di mana anak-anak menginginkan ingin terlihat tampak hebat di mata teman-temannya kan. Sehingga mereka mencoba melakukan sesuatu yang menarik perhatian supaya wow kamu hebat gitu. Nah, itu anak-anak remaja. Kadang-kadang mereka memakai pakaian yang bukan gayanya mereka tapi supaya diterima. Ya udah aku pakai, kan lagi trennya kan begini, maka dia pakai pakaian aksesoris supaya diterima. Ya, sampai batas-batas tertentu ya oke, namanya juga anak remaja kan. Ya butuh penerimaan, lingkungan dan lain-lain ya. Orang dewasanya juga begitu. Kadang-kadang kan gini kan, kalau kita berantakin pekarangan, nggak buang sampah, kadang yang terpikir dulu adalah ini kan sampah ini kan kotor gitu dan lain-lain. Tapi yang lebih dipikirkan apa? Nanti apa kata tetangga gitu kan? Lebih banyak apa kata orang berpikir tentang kita gitu. Ya memang sampai batas-batas tertentu memang ada bagusnya kan, ada sisi positif supaya kita memang ya pekarangan anak-anak Tuhan juga bersih dan rapi gitu kan ya. Memang jadi artinya gini, nggak sepenuhnya suatu hal yang buruk. Ya, bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa kita juga harus peka terhadap kesaksian kita kepada orang lain. Sampai batas-batas itu memang bagus. Ya. Nah masalahnya adalah lebih kepada orang yang suka menyenangkan orang lain adalah mereka yang terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ya sampai batas tertentu bagus ya, kita harus jaga image tentang keberadaan kita sebagai orang percaya. Nah peringatan Yesus dalam ayat ini bukan tentang berbuat jahat, tetapi tentang berbuat baik hanya untuk mengesankan orang. Nah di poin yang pertama ini jangan lakukan sesuatu demi untuk mengesankan orang lain. Kita melakukannya ketika supaya orang lain lihat. Kita melakukan supaya kita diperhatikan. Kita melakukan supaya tampak hebat dan wow aktif gitu ya. Maka kita perlu memikirkan kembali motivasi kita melakukan hal tersebut ya. Karena ayat 1 tadi yang tadi kita baca, kalau kita boleh dimunculkan lagi ayat 1 di situ dikatakan
Janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, nah ini nih, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi waktu kita mencoba memberikan, mengesan, membuat orang lain terkesan, nah itu upah kita tuh. Tuhan bilang, iya udah dapat upahnya. Loh apa Tuhan upah yang aku terima? Itu orang-orang yang berdecak kagum akan engkau. Karena engkau ingin membuat orang lain terkesan, engkau udah dapat upahnya. Tapi upah yang dari aku udah gak ada lagi. Dan alangkah ruginya itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama lakukan perbuatan kebenaran sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan apa yang orang lain akan pikirkan. Yang kedua adalah gini, lakukan perbuatan kebenaran kita untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Hampir mirip sih. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah ini menarik nih. Ada beberapa pendapat kan tentang tangan kiri, tangan kanan itu maksudnya apa. Sebagai kontras terhadap apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan golongan Farisi, Yesus mengajarkan dua hal penting. Jadi ada dua hal penting nih berkaitan dengan yang dilakukan para ahli Taurat dan Farisi di mana Yesus kecam mereka. Yang pertama adalah pemberian bukan untuk mencari pujian orang lain. Pemberian harus dilakukan secara tersembunyi, istilahnya ya. Kita tidak usah memperlihatkan kepada orang lain. Sekilas perintah ini sedikit membingungkan. Karena Bapak Ibu Saudara di Matius 5 ayat 16, di khotbah di bukit yang sama, artinya di kesempatan yang sama, Yesus tadi bilang apa, sekarang kok bilang apa gitu ya. Di Matius 5 ayat 16, bukankah kita harus, terang kita harus bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Loh, kok bertentangan Pak? Belum lama di pasal 5 Yesus ngomong ini, di pasal 6 Yesus ngomong yang lain. Oh enggak, ini enggak bertentangan. Kalau yang 5 ayat 16 di situ tadi bilang apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kalau yang 6 ayat 3 tadi, supaya jangan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakanmu, memuliakan diri kita. Ada dua hal yang berbeda. Ya. Kalau memang yang kita lakukan akhirnya membuat orang memuliakan Tuhan, wow itu luar biasa. Karena memang itulah seharusnya. Tapi yang salah adalah waktu kita melakukan sesuatu supaya orang tepuk tangan sama kita, wah hebat kamu gitu ya. Nah ini yang ini yang nggak boleh. Ya, ini yang akhirnya nggak mendapat upah di mata Tuhan. Ya. Lagian Tuhan Yesus pun pada waktu itu lagi di 5 ayat 16 dan 6 ayat 3 ini lagi dua konteks yang berbeda. Yang di situ mah lagi ngomong apa, di sini lagi ngomong apa. Ya. Jadi kita udah ngerti ya, jadi siapa yang dimuliakan gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Pemberian bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Biar Tuhan yang dimuliakan, ya, bukan kita. Yang kedua, pemberian bukan untuk mencari kepuasan diri. Nah di ayat 3 tadi nih, nanya ini, Yesus tidak hanya memperingatkan agar jangan ada orang lain yang tahu, melainkan juga agar jangan tangan kiri kita mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kita. Siapa tangan kiri itu? Ya. Jadi ungkapan janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Siapa yang dimaksud dengan tangan kiri? Seringkali kita mendapat penjelasan bahwa jangan apa yang kita lakukan, perbuatan baik itu jangan sampai orang sebelah tahu atau orang di sekitar kita tahu. Ya. Apakah itu? Ternyata bukan. Kalau berbicara jangan memberi supaya orang lain tahu dengan motivasi itu sudah dibahas di ayat yang kedua. Meskipun saya nggak bahas. Ya saya nggak mau terlalu banyak ngebahas supaya yang lain bisa ada kesempatan membahas.
Tapi yang menarik ini, kalau untuk yang dimaksud tangan kiri adalah orang lain, itu udah dibahas di ayat kedua. Saya mau kasih lihat sedikit ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Bingung gak di kalimat ini? Janganlah engkau mencanangkan hal itu. Apa sih kata mencanangkan? Mencanangkan kan mencantumkan gitu ya, memasangkan gitu, mencanangkan. Ternyata mencanangkan adalah gini Bapak Ibu Saudara, canang itu alat musik. Kan ada tuh di Mazmur tuh, canang itu ternyata alat musik tiup. Janganlah engkau mencanangkan hal itu. Jadi apabila engkau memberi sedekah, engkau jangan tiup trompet supaya orang lain tahu engkau melakukan itu maksudnya. Jadi kalau untuk yang dimaksud tangan kiri adalah orang lain, jadi pada tahu, bukan, itu udah dibahas di sini. Kita kembali ke ayat 3. Jadi siapa yang dimaksud dengan tangan kiri? Tapi kan ada istilah Pak, tangan kanan, orang kepercayaan kita, bukan itu. Ya. Teman Pak, sahabat, bukan itu. Tangan kiri adalah tangan siapa? Kalau yang memberikan tangan kanan, berarti tangan kirinya tangan siapa? Orang yang berbeda apa orang yang sama? Orang yang sama. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tangan kiri adalah gini. Waktu seseorang memberikan sesuatu pemberian atau melakukan sesuatu lah, ya, melakukan satu tugas pelayanan, misal apapun ya, makanya ini artinya kan bisa luas. Kali ini bukan respon orang lain yang ia sedang pikirkan, melainkan respon dari dirinya sendiri. Ya, kalau respon orang kan tadi udah. Seorang yang memuji dirinya sendiri sama kadarnya dengan orang yang menginginkan pujian dari orang lain. Jadi tangan kiri itu adalah diri kita sendiri. Waktu kita melakukan sesuatu dan kita muji diri kita sendiri. Wah, hebat ya. Ada timbul rasa puas di situ. Dimana kemuliaannya bukan buat Tuhan. Tapi, wih, hebat lu, gak nyangka kamu bisa begitu. Itu tuh si tangan kiri itu. Jadi kadang bukan seseorang bukan hanya membutuhkan pujian dari orang lain aja, tetapi juga kadang si diri sendirinya ikut muji juga, ikut menyombongkan dalam hati ini, nggak ngomong dalam hati, kalau bukan gue mana ada yang bisa gitu ya. Nah itulah si tangan kiri itu tuh, si diri sendiri itu menambah bumbu motivasi yang salah di situ. Ya, ini kadarnya sama. Apabila kita merasa senang pada saat kebaikan kita yang tersembunyi diketahui orang lain, juga pada saat diri kita mengakui tentang si kita itu, si aku ini. Ya. Nah, apabila kita melakukan semua kebaikan secara tulus hanya untuk kepentingan orang lain dan kemuliaan Tuhan, nah hal itu justru yang akan memberikan upah kepada kita. Nah, jadi waktu kita entahkah mendapat pujian dari orang, entahkah si diri kita ikut muji diri kita juga, itulah upah yang diterima di dunia. Tuhan bilang kalian udah pada dapat upah. Sedangkan kita tahu kan nanti pada saat masa pengangkatan, kalau kita diangkat pada masih hidup kan, pada Yesus datang pada waktu kita masih hidup kan terangkat. Nah waktu diangkat tuh di atas tuh ada yang disebut bema, ada pembagian pahala di situ. Nah di situ tuh bagi-bagi mahkota, bagi-bagi upah. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan, saya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu itu karena Tuhan mampukan kita, katakan amin. Kalau kita bisa memberikan sesuatu karena Tuhan mampukan kita untuk kita bisa melakukan itu. Dan bila itu semua ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita diingatkan, mungkin ini perkara kecil, tapi nggak kecil buat Tuhan. Mungkin kita juga nggak menyadari, tapi puji Tuhan ya, Tuhan ingatkan kita waktu melakukan apapun, bukan soal sedekah aja, dalam melakukan apapun. Ingat ya motivasinya. Biar yang jadi fokus adalah Tuhan kita, Kristus kita yang dimuliakan. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.